Salam Guru Penggerak. Saya Agus Lidawati Simarmata, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Dengan fasilitator Bapak Tony Ria dan dengan pengajar praktik Bapak Tulus Hamanalu. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Calon guru penggerak juga berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk merumuskan visi, guru penggerak dapat menggunakan inquiry apresiatif. Apakah paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau sering disebut dengan IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan utama untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Dimaksudkan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, maupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan siswa yang terampil dan kreatif dalam penggunaan teknologi informasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan Merdeka Belajar. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan alat bantu atap, yaitu awal atau aset. Yang saya pergunakan adalah penggunaan komputer di ruang lab dalam mengerjakan tugas sehingga menciptakan atau meningkatkan bernalar kritis anak melalui pembelajaran permainan digital. Tantangannya adalah mengarahkan kebiasaan bermain game sehingga anak bernalar kritis dalam membuat tugas pembelajaran permainan digital. Aksinya membantu anak untuk belajar atau berlatih bernalar kritis dalam mengerjakan tugas dalam pembelajaran permainan digital. Pembelajaran yang didapat adalah anak paham mengapa mereka perlu bernalar kritis dalam mengerjakan tugas melalui pembelajaran permainan digital. Berdasarkan alat bantu atap tersebut, prakarsa perubahan yang saya peroleh adalah mewujudkan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan bernalar kritis anak. Adapun tahapan bagja yang saya buat adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apakah yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid pada penggunaan teknologi informasi di sekolah?
Bagaimana menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid dalam penggunaan teknologi informasi? Tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, mengajak kepala sekolah, rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan bernalar kritis anak. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber tentang kemampuan bernalar kritis anak. Dan yang ketiga, mencari informasi tentang model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan belajar murid. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah di sekolah yang berpengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Yang kedua, bagaimana memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan bernalar kritis murid? Yang ketiga, aktivitas apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid dalam mengolah teknologi informasi? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan bernalar kritis murid? Tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid berjalan seperti wawancara, observasi, dan lain-lain. Yang kedua, mencari informasi model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid seperti PBI, PJBL, dan lain-lain dalam penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, maupun murid. Yang keempat, menyajikan media pembelajaran yang menarik dan yang menantang murid untuk berpendapat bernalar kritis berkaitan dengan teknologi informasi. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika menyaksikan murid mampu bernalar kritis? Yang ketiga, apa yang dirasakan murid ketika mampu menyampaikan pemikirannya dengan kritis di kelas? Yang keempat, apa yang saya lakukan untuk terus menumbuhkan kemampuan bernalar kritis murid di kelas? Tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, sehingga menarik murid untuk menyampaikan ide dan pemikirannya. Yang kedua, mendorong murid agar selalu percaya diri untuk mengemukakan pendapat di depan kelas maupun menunjukkan hasil karyanya dari hasil pemikiran sendiri. Yang ketiga, secara konsisten menerapkan pembelajaran yang menantang murid untuk selalu bernalar kritis. Dan yang keempat, berbagi pengalaman dengan rekan sejawat agar dapat melakukan hal yang sama di kelas atau sesama mata pelajaran atau beda pelajaran. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, apa langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Yang kedua, berapa lama target waktu untuk mencapai peningkatan kemampuan bernalar kritis murid? Yang ketiga, apa tolak ukur indikator keberhasilan atau kemajuan peningkatan kemampuan bernalar kritis murid? Dan yang keempat, bagaimana cara saling menyemangati usaha bersama mencapai peningkatan kemampuan bernalar kritis murid? Tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, menerapkan model dan metode pembelajaran yang mendukung murid untuk berdiskusi
dan menyajikan hasil pemikirannya. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis hasil diskusi murid. Yang ketiga, membuat jurnal harian yang berisi capaian keberhasilan setiap tindakan. Yang keempat, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Yang kelima, berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, selalu memberikan penghargaan kepada murid ketika mereka berani mengemukakan pendapat atau bernalar kritis. Selanjutnya adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang saya libatkan dalam penyusunan rencana pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Yang kedua, kapan usaha melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid dimulai? Yang ketiga, siapa yang akan mengarahkan dan memantau saya dalam pelaksanaan pembelajaran? Yang keempat, bagaimana melaporkan hasil kegiatan penerapan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Yang kelima, siapa yang akan mendampingi untuk memecahkan kesulitan dan kendala yang terjadi? Tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis sesuai yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua, mengajak kepala sekolah, teman sejawat untuk memantau kelas saya pada saat melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, bekerja sama dengan teman sejawat agar melakukan hal yang sama dalam kelasnya ataupun mata pelajarannya. Yang keempat, membuat forum diskusi dan pelaporan secara berkala pada kepala sekolah, wali kelas, orang tua, dan pihak terkait. Dan yang kelima, teman sejawat untuk menyusun rencana strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid. Demikian pemaparan tentang demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam semangat.